Dan tadi tiang usul mata air itu pengetin Pak. Ya betul. Ternyata setro dijadikan tenget biar tidak campak. Puro dijadikan tenget biar tidak campak. Padahal sebenarnya setro karang suci Pak. Karang suci. Leluhur kita masa lalu di Bali mengajarkan kita satwa, Gus. Satwa kini, satwa gitu, satwa. Tujuannya ya. Nah, karena lama-lama satwa itu walaupun tidak tertulis, lama-lama menjadi tatwa, Gus. Oh, satwa menjadi Jadi tatwo. suatu keyakinan kebenaran di lama-lama. Mulai satwa jadi satwa kini satwa. Lama-lama menjadi tatwa. Tatwa itu kebenaran. Iya. Kebenaran itu keyakinan. Om Swastiastu hari ini sesuai dengan janjinya Pak Sanjaya kita diajak keliling-keliling ke Tabanan. Bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Mantap, setuju. Oke, pokoknya apa kata Gus Tolet? Ah, santai kawan. Santai kawan. Tapi bukan toko kawan. Gila, Pak. Demen ngamik ternyata Pak. Asal jangan ngamuk, Gus. Ngamuk is okay. Ngamuk jangan. Ngamuk ya. Kita keliling-keliling Pak sekarang. Ajak tiang kemana nih? Betul. Sebab ya Sebab pihak kemana-mana aja boleh lihat Tabanan, Siap. explore Tabanan nih. pasti banyak sekali hasil UMKM Pak ya. Wih, Kayak keripik-keripik gini Pak ya. Tabanan. Jelek ben orang keladi niki kan sing perlu meli Pak. Nah di umo di gunung kalau nggak dimanfaatkan, Tabanan yang lah natah liu, subur, apa tanamin luwung. ah, Selo awak nganem luwung. Keladi tanam, saya nandur keladi di dian mentik. ya Sama juga jukut paku. gratis bahannya. Tinggal lagu petik, pelihara bedi, pesel-pesel. Yang penting di Tabanan itu petani-petaninya banyak rajin tuh. Kalau hidup di Tabanan, jangan hidup di Tabanan. Benar-benar. Jangan hidup di desa. Benar-benar. Mantap UMKM, IKM segudang. Jadi yang penting rajin. Ya. Enbo rajin, halo hidup di Tabanan. Ngempok paku. Ngempok paku. Adab. Amat ya. Selo tinggal nancop gitu mentik. Aduh. Mantap tuh kok Tabanan, santai kawan. Ini gimana penyerapan ininya Pak, hasil taninya Pak di Tabanan itu Pak, selain dari keripik dan lain sebagainya. Kita kemarin kan sering punya program hubungan desa. Hubungan desa. Bupati ngantor di desa. Oke. Nah, salah satu bupati ngantor di desa itu kita minta sama kepala desa, coba siapa yang punya produk IKM, UMKM, keripik, selo, jajolak, apapun yang mereka miliki, nasi bubur, apapun sesuai dengan potensi desanya, dijajakan. Jadi pagi-pagi dijajakan, kita datang rame-rame, kita kalau turun ke desa tuh biasanya semua staf dan pegawai katakanlah hampir 150 orang, hampir 200. Nah, itu pembeli potensial. Jadi pegawai-pegawai yang datang ke desa itu belanja, dia beli sayur pakunya, keripiknya, UMKM-nya, jajannya. Nah, mereka nanya, siapa yang buat ini? Oh, ini ada kartu nama. Sekarang di desa tuh keren-keren loh. Karena ada Berarti medsos. desa mensuplai kota aja gitu. Desa yang mensuplai desa. Kota. Desa yang mensuplai kota. Kita interaksi di situ. Karena sifat pasar tuh kan harus dibuka. Benar. Sepanjang kita punya Disambungkan, produk, tidak pernah kita jajakan, tidak pernah kita perkenalkan, sehebat apapun akan dia beku, diam-diam. Mempromosikan Pak ya. Nah, cara mempromosikan dengan cara berkantor di desa, kita ajak pegawai semua beli-beli dulu, icip-icip, makan dan beli-beli. Akhirnya ada Prusda, saya ajak Prusda, perusahaan daerah. Perusahaan daerah ini mengorganisir, akhirnya ini kayaknya cocok dijual ke hotel. Karena apa? Karena punya qualified yang bagus. Oh, ini cocok dijual di pasar. Oh, ini cocok dijual. Kita transaksikan UMKM, IKM di desa-desa. Makanya Sudlah jadi bule itu minum nggo kacang kapri, ya, nggo keripik lah. betul, segala macam bersaing loh, bagus sekali. Sehingga sekarang dunia medsos ini juga mempengaruhi persaingan. Benar. Jadi ketika persaingannya banyak, jadi meningkatkan kualitas. Semakin banyak saingan, semakin meningkatkan kualitas. Sekarang kayak ini,
keripik ini ori sekali, nggak ada bumbu apa. Jadi kita hidup tuh kan jangan ada micin-micin atau bumbu-bumbu yang apalah. Memang kelihatannya sedap. Organik, tapi, organik. memang kelihatan sedap tapi akan membahayakan. Bisa batuk, bisa macam-macam kering Iya, iya. tenggorokan. Kalau nih saya 3-4 satu hari icip-icip gini, 3-4 kresek. bagi-bagi yang lain lah. Bu ajal Bapak ngomong. Pokoknya ngambil dah apa asal jangan ngamuk. Pengalaman saya lagi nih berkantor di desa, banyak sering berkunjung ke desa ngelihat masyarakat. Ternyata potensi Tabanan ini sumber daya alamnya, sumber daya manusianya top marko top. Gimana? Karena kita ngelihat langsung. Contoh nih. Saya datang, saya lihat ada kungkungan. Kungkungan ini apa? Nyawan hidup. Nyawan. Saya tanya petani, apa nih Pak? Oh ini kungkungan Pak. Ini taruh aja nyawan datang sendiri. Akhirnya ada lebahnya, ada madunya, diperes. Yang muda-muda bisa dipakai sayur mayur, makanan, dikasih kelapa, jadi tom Yeah. nyawan. No. Weh, very good. Nice. Habis itu Walaupun kolesterolnya tinggi, oke lah. Anda nggak ada kolesterol. Good. Kolesterol itu ada di lab. Kita ada punya. Kolesterolnya ada di lab, kita nggak punya. Kolesterol itu ada Ya, di oke, lab. jangan ngajar. Jangan, nggak ada kolesterol, Gus. Yeah. Aduh, di lab. Jelek, berarti jelek pendiang orang, berarti kan modalnya gerak. Semua alam itu menyediakan. Maka Tabanan, leluhur kita dulu bilang, Tabanan ini gemah, ripah, loh, jinawi. Apa aja ada. Mau madu, taruh kungkungan jadi madu. Sing memodal. Sing memodal lah. Pemodal kungkungan pun nyari bambu di rumah. Nyari di tegal-tegalan bambu, nyari apa, tempat duk. Gampang, yang penting ada kemauan. Ada kemauan, ada niat, tak beres semua. Gimana menurut Bapak nih Pak, biar petani itu nggak kalah nih, artinya ya UMKM nggak kalah sama tengkulak nih Pak. Gimana menurut Bapak Pak? Menurut Untuk saya- hasil taninya, untuk hasil kebunnya, gimana? Persaingan kita kan memang namanya dagang. Ya, ketat. Ada perdagangan terpimpin dan ada perdagangan bebas. Oke. Perdagangan bebas itu namanya kapitalis. Ya. Nah, tidak sadar kita ini sudah masuk perdagangan bebas kapitalis, nggak nyadar. Padahal negara kita ini negara Pancasila, mestinya terpimpin, mestinya. Tapi begitulah pasar, tidak bisa kita kendalikan. Nah, salah satu cara metode pengalaman saya nih di lapangan. Saya sering sampaikan kepada Pak Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat, penggeliat UMKM, IKM. Kita ada BUMDes di desa, paling kecil dah, Badan Usaha Milik Desa. Jadi kepala desa itu punya usaha dagang namanya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Masing-masing desa apa hasil produknya. Jadi taruh di BUMDes. Jadi BUMDes ini mengorganisir terpimpin ke Pusda. Pusda itu mengorganisir ke hotel-hotel, ke toko-toko, ke pasar-pasar segala macam. Secara Itu terpimpin. itu Itu salah satu memotong rantai tengkulak, pengijon. Itu berarti BUMDes itu salah satu polisinya lah. ya, ekonomi terpimpin itu adalah melalui koperasi, BUMDes, Pusda. Jadi pemerintah harus ikut. Dulu kan pemerintah hanya di hulu aja sama di tengah. Sekarang pemerintah harus ikut di hilirisasi, mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, menjaga stabilitas, dan itu yang saya maksud dengan ekonomi terpimpin. Itu tertulis dalam undang-undang Pak ada buat aturan gitu Pak selama kalau- menjabat ini Pak. Kalau undang-undang kan sebelum, Ya. tapi kan kita punya regulasi seperti keputusan baru, keputusan bupati. ya. Nah, keputusan bupati ini saya punya keputusan, kebijakan namanya. Ya, kebijakan. Saya lihat dulu, saya ukur dulu 5 tahun ke depan bagaimana kita bisa jadikan sebuah aturan. Naikkan aturan ini dari keputusan, dari kebijakan, naikkan jadi peraturan daerah. Kalau ini sampai terjadi peraturan daerah, keren banget. Itu Ini keharusan nih berarti Pak ya. kita lagi berjuang. Karena semua kita hitung dulu marginnya, kita hitung dulu di bawah, produksinya kita hitung, distribusinya kita hitung, baru pemasarannya kita hitung dulu Gus. Karena Yeah. tidak semudah negara pun tidak bisa mengatur, Yeah. apalagi kita sebenarnya. Benar, Tapi benar, kita ada niat, karena kita lihat masalahnya. Kalau kita lihat masalahnya, minimize lah, kita tujuannya adalah melindungi petani, melindungi UMKM, YKM, sehingga mereka punya stabilitas harga.
minimal kalau pedagang dapat untung minimum 20-30% kan bisa lah untuk melanjutkan perdagangannya, Iya. melanjutkan ekosistemnya, melanjutkan usahanya. Daripada nanti ketika oversupply banyak produksi tahu-tahu dijatuhkan oleh candakula, tidak dibeli dan lain-lain, kelimpungan lah, Kelimpungan banyaklah usaha mereka. orang gagal. Iya, iya. Akhirnya frustasi pedagangnya itu kita lihat. Saya tahu persoalannya, guys. Pak tahu itu ya. Tahu. Yang mikir gini Pak, ke depannya ini bakalan Tabanan menjadi daerah unggul. Kenapa Pak? Bule-bule itu sekarang sudah jenuh dengan kemacetan. Ya. Mereka kembali pengen ke hutan lagi, ingin melihat sawah. Ya. Nah jujur salah satu yang tidak diterima dengan kondisi ini adalah Subak. Oh, ya. Irago di Tabanan yang ngurusin Subak, tapi Badung kan bule main balik kan ya. Terus itu ngoyong di Badung ya, itu model. Benar nih, Badung model aja seperti itulah. Karena alami kita masih di sini, mata air masih cantik, sungai masih bersih. Betul, Gus. Kita rawat mata air tuh. Kalau udah dirawat mata air tuh biar tak keluar air mata, Gus. Bahaya gitu. Ini Pak yang tadi yang usul Pak. Air mata. Harus mata air yang keluar, jangan air mata. Yang tadi yang usul mata air itu jak pengatin Pak. Ya, betul. Pas ada bani. Pengatin lah saya. benar. Beji itu jak pengatin. Benar. Musik itu hilang tak Subak. Dulu leluhur kita secara tidak langsung kita pelajari pelan-pelan. Ternyata setro dijadikan tenget biar tidak campah. Puro dijadikan tenget biar tidak campah. Padahal sebenarnya setro Karang Suci. Pak. Karang suci, karang yang paling suci itu setro. Kenapa orang tidak berani ke sana ke sini ke setro? Karena dibuat tenget. Kalau gitu kan campah dia. Campah dia. Kita yang memarginalkan campah. Masa ada nak duduk di pelinggih, ada duduk di setro ya anggo kape setro kan berat kasusnya Gus. Hilang tenget. Hilang tenget. Serem Gus. Iya benar-benar. Maka saya bilang liak itu wajib serem Gus. Sepanjang liak itu tidak serem, tidak metaksu namanya. Serem tuh metaksu. Campah jadinya dia. Ya biar deh Bang yang liak tuh serem. Kita santai. Dulu kan ada namanya Bisamo Gus. Bisamo. Bisamo itu ada sebuah aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis. Tapi kita tengetkan, kita sakralkan. Nah kini ya. Nah kini Sing bani ngelawan kuni ternyata. Bener tuh Gus. Ya. Menurut yang leluhur itu ngajarin anak-anaknya dulu sangat kata-kata yang bijak dan sederhana. Walaupun tidak ada di kitab suci, tapi kan pelajaran hidup itu alam semesta yang mengajari. Benar. Ternyata ilmu yang paling tinggi itu kan alam semesta, bukan yang lain-lain. Alam lah yang mengajari kita. Contoh Gus, alam itu. Tatkala mendung Gus. Alam yang mengajari kita mendung. Apa yang kita harus siapin? Payung kan? Biar ada hujanan. Kok panas terik, payung biar ada hujanan. Itu contoh kecil alam semesta yang mengajari kita. Kalau udah tahu hujan balas aku menjalan kan belusan kok sepuluh gelem dan lain-lain. Itu alam lingkungan. Nah, orang Bali dulu leluhur kita belajarnya dari alam semesta. Nah, belum bisa nulis, belum bisa apa. Iya, sekarang siapa yang mengajari anak muda Gen Z ini alam ilmu, alam lingkungan, gugon tuon, kone dan lain-lain. Karena apa? Leluhur kita masa lalu di Bali mengajarkan kita satwa, satwa kene, satwa kento, satwa. Tujuannya ya. Nah, karena lama-lama satwa itu walaupun tidak tertulis, lama-lama menjadi tatwa, Gus. Oh, satwa menjadi tatwa. Suatu keyakinan kebenaran dan lama-lama. Mulai satwa jadi satwa kene, satwa. Lama-lama menjadi tatwa. Tatwa itu kebenaran. Kebenaran itu keyakinan. Contoh Gus ini. Ada punya kayu gede, ada batu gede, jangit saput poleng. Itu satuang begitu itu tengah tuh misi nak bertaruh itu atau misi dua itu melingih dan lain-lain. Satwa awalnya Gus, lama-lama menjadi tatwa kebenaran. Kita puja, akhirnya bantene puja. Dan ada yang merasakan manfaatnya. Alam otomatis merespon. Ada benak ini Gus, itu ya pas membakti masa sangi ya Gus. Itu taruhin kayak di kiengal tiang lah panah, pang tiang kal masa sangi dini sangi ayam, sangi beguling dan lain-lain. Begitu satwa jadi tatwa. Itu orang Bali sederhananya. Nah jadi nyen ngajahin tuh Ben mengajarkan pasing campah, pasing hilang tenget, maka perlu tenget, perlu serem.
niken serem, niken tengat, niken campah, niken sing. Ini perlu rago ada di natwo jadi ngajak-ngajahin nih genset teh. Langsung pelajarannya di Google kan Gus. Nah, ini yang jadi pelajaran di Google kan. Sing ada bakat Lumayan sih leluhur. ya. Sing ada Ya, bakat. karena kadang-kadang di Google tuh kan saya ada satu-satu cara Bapak nih. Kayak saya ini saya ngado Den. Seru tuh antara satwa jadi tatwo Tatwo, tuh becek betul. deh. Ya baru dia sadar. Ya. Keyakinan akhirnya tatwo itu sebuah keyakinan yang kita percayai. Kalau Torres tamu sekarang sudah healing lagi, demen ke alam, noleh tentean, noleh sawah. Bahkan- memang betul itu. Betul. Kita lihat, saya aja sebagai orang Bali, jangankan bule, kita hidup di kota nih, sekali-sekali pulang kampung kemana-mana Mana ke di desa, ijo-ijo, Pak, ya? lihat hijau, tapi hijau itu kan ada dua jenis. Hijau satu jenis tumbuhan Gus, Ya. hijau itu satu dompet kita Gus. Mau dompet kosong sing ngisi hijau tuh masih stres ya gitu. Benar. Padahal pada misi lah. Hidup tuh pada misi ya. Ya. Nah, jadi kengken carane boleh teko jadi ketabanan oleh pangsing teko kan oleh halam sutu ngutang kulit jagung sutu tempat lain ya pulas, tempat lain ya man PHR-nya, tempat lain. Memang begitu keadaannya selama ini. Habis bagaimana caranya? Makanya yang punya kebijakan sering nyatwo jak masyarakat toko-toko kalau punya tempat-tempat yang bagus Jadikan pariwisata contoh, ya. jadikan desa wisata, jadikan desa itu kekuatan ekonomi. Sebentar Pak, desa wisata itu Ya. dia itu berhak dia berkarcis Pak. Itu nggak pungli itu nanti. Gimana baiknya itu Pak? Gini, semua itu kan ada aturan, Oke. ada aturan. Kalau dibawa ke hukum nasional, semua itu kan ada undang-undangnya, ada aturannya. Oke. Itu semua bisa dikategorikan pungutan liar, pungli. Oh. Karena negara ini kan ada undang-undang, ada aturan Oh. lebih tinggi. Oh. Tapi kan ada aturan kearifan lokal. Oh, jadi di bawah apa? PAD dia Pak? Ya, aturan kearifan lokal. Contoh umpama di pantai atau di alam daerah mana, atau masuk tempat sawah, atau masuk tempat ada anak nuduh-nuduhin karcis segala macam. Enak hukum nasional kena pungli tuh. Kenapa Pak? Kena pungli tapi ke bawa ke aturan awe-gawe, gak pararem, kearifan lokal. Kenapa? Tanah di Bali ini setiap jengkal kan kita upacarai. Ya. Jadi nyeman kan itu, naulijoh Nawidanan terkomai, desa ya. ya menikmati. Biar pengusaha aja dapat nikmatnya, tapi desa apa Desa man? mana? Nah padahal desa ini mencaru di Bali. Oh ini Pak, jalan nih Pak. Mulus nih. Ini jalan desa apa Ya, jalan? jalan kecamatan, jalan kabupaten. Berarti Jalan- tanggung jawab Bapak. Saya punya kabupaten. Wah, Udah beres berarti. beres. 96 mulus. Mulus. Lihat tuh kan lancar jaya kan. Ya. Kemana-mana lancar jaya nih. Ya. Tidak keredak-keredak dulu. Kalau bawa telur pasti pecah dah ini telurnya dulu. Kan dulu sekarang kan Dulu enggak sekarang lagi. enggak ya. Jalan 3,5 tahunnya Pak ya. Ya. Mau tidak- nambah lagi 5 tahun Ya, sekarang. nah, mudah-mudahan masyarakat lagi Betul. percaya setungkara bahkan terserahkan kepada masyarakat. Masyarakat sekarang cerdas-cerdas, mana yang sungguh-sungguh, mana yang asal-asalan ngomong. Sekarang kan pemimpin tuh banyak tipenya Gus. Benar. Ada yang memang asal bicara aja tapi tidak mengukur kemampuan kan. Karena ngurus pemerintah itu, ngurus masyarakat itu, ngurus daerah itu seperti ngurus rumah tangga, persis. Contoh kita nih ngurus rumah Kerasin tangga. sing tadi. Iya, kerasin. Anak modelnya kerasin Ya. gede ya Pak gitu. Satu ya, kita nih punya istri, Ya. punya anak 3 nih contoh. Oke. Kita cek kemampuan. Contoh ya, saya ini berpenghasilan 5 juta, istri katakanlah 3 juta, kan 8 juta, Ya. punya anak 3. Nah, sekarang di hidupan itu kan perlu bayar listrik, perlu bayar laundry, perlu bayar seandainya punya pembantu, Ya. seandainya lagi bayar Sekolah, sekolah anak-anak, SPP. Ukur dulu, kita punya pendapatan 8 juta. Minimal habis itu harus 6 juta, Gus. Minimal saving 2 juta. Seperti itu. 2 juta saving ini untuk biaya non budgeter, artinya in case terjadi di luar perencanaannya itu. Biar lebih besar pasak daripada Siang. tiangnya itu kan begitu. Nah, kalau sekarang pendapatan 8, ngabisin 10. Kan norok dia bulan 2 dari mana kita mutang deh kan. Ya. Nah,
itulah sesuaikan dengan kemampuan. Ada kemampuan itu juga ada skala prioritas, ada yang skala yang sedang dan tidak. Atur ramu itu perlu kemampuan, itu Ini kita manajerial itu. kita kan nih Nggak sembarangan. ke subak Subak pihak pihak, mungkin Pak. nge. Seandainya subak pihak itu di tiket Pak, kan Ya. lumayan jadi pemasukan daerah Pak. Sangat bagus. Gitu. Sangat bagus. Tapi dipastikan sawah di sana tetap sawah Pak. Ya, kita sudah ukur Gus. Sawah itu kan apalagi di pihak ini kan lereng Gunung Batu Karu yang sangat disucikan. Kedua juga kan lintas bagian daripada heritage, Ya. warisan budaya dunia. Benar. Jadi sawah ini harus, hamparan sawah ini perlu dijaga ekosistemnya. Ekosistemnya. Satu, petani biar happy, punya sawah, punya penghasilan. Penghasilan bertambah. Nah, masyarakat juga biar happy karena ada dampak daripada dikunjungi orang. Iya, ya. UMKM-nya. Adat dan budaya juga harus happy. Iya. Kenapa? Karena lingkungannya, namanya Bali ini kan unik nih. Hanya ada di Bali, di Indonesia nih. Satu wilayahnya sebagai hukum adat, satu sebagai hukum dinas. Nah, Kalau adat dan dinas ini jelek benteng orang, mana yang lebih kuat Pak? Atau Iya. saling menguat? Apa gimana Pak? Gimana jadi? Gini, kalau saya sering sampaikan, di Bali ini unik sekali. Di Indonesia barangkali hanya ada di Bali lah, ada dua sistem pemerintahan. Satu sistem adat dan satu sistem pemerintahan. Iya. Dulu sebelum Republik ini merdeka, tahun 45, di bawahnya itu kan kerajaan. Iya. Adat tuh duluan ada. Jadi di Bali itu duluan hukum adatnya duluan daripada hukum pemerintah. Setelah 45 merdeka baru ada pemerintahan. Nah, pemerintahan itu ada dinas namanya. Kalau dia di negara ini dipimpin oleh presiden, di provinsi gubernur, kabupaten, bupati. Nah, sekarang kalau di desa ada dua pemerintahan, dinas dan adat. Kalau dinas dia pemimpinnya kepala desa. Kalau dia di desa adat namanya bendeso adat. Dua-duanya. Nah, mana yang lebih kuat, mana yang lebih bagus, dan semuanya sama. Kalau kita filosofi nih, saya sering menganalogikan filosofi. Ibarat bendeso adat dan perbekal kepala desa itu ibarat ini. Namanya ibarat. Puruso lan pradana, ada laki dan perempuannya. Mana yang lebih tinggi, dua-duanya sama. Kalau nggak ada laki, nggak ada perempuan. Dua-duanya bisa di atas, kalau nggak bisa di ada bawah. laki, nggak ada ini. Dua-duanya balancing. Semua berperanan. Dinas yang urusan dinasan. Karena ada Undang-Undang 6 tahun 2014, desa diatur otonom juga, dipilih oleh masyarakat. Bendesa juga dipilih oleh masyarakat. Ada juga Perda Desa Adat. Perda 4 tahun 2019. Nah, jadi dua-duanya balancing. Nah, desa adat apa yang diurus? Desa adat dari zaman dulu, dari Empu Kuturan, bahwa desa adat ini nyungkemin Tri Kayangan Usah dalam Bali Agung. Beliau itu otoritasnya bendesa adat. Nah, sekarang kepala desa apa kapas gininya tanggung jawab ngurus desa kedinasan di desa wilayahnya. Desa mana punya batas wilayah. Adat juga punya batas wilayah. Semuanya punya batas wilayah. Kalau dia dinas, objeknya dia batas wilayah. Kalau dia desa adat, subjeknya. Wah, urusan ini lah. Tahulah saya Gus. Ilmunya saya ini Gus. Ya, Pak kuliahnya di sini. Ya, paham saya ini. Keren loh di Bali. Begini Pak, Di Bali ini sangat keren banget. Yang tiang lihat itu kalau dinas itu dananya kan sudah ada Pak. Ya. Artinya sudah pasti pemerintah tuh gini. Nah, kalau adat pun api Pak. Biar dia memperkuat, ya otomatis memperkuat adat, otomatis dananya kan harus ada Pak. Nah, ini kalau desa dinas kan ada Undang-Undang Dana Desa namanya. Itu lagi negara pusat dari kementerian langsung turun ke BPFD dulu, di pemerintah daerah masuk, dari pemerintah daerah masuk ke desa. Nah, satu desa kadang-kadang kalau ditapakan kan sesuai dengan potensi ke PAD-nya, potensi wilayahnya dan tanggung jawabnya. Rata-rata di Tabanan itu katakanlah satu desa itu ngurus uang per tahun 1 M, 1 miliar. Nah, desa adat dari mana dapat uang? Ada Perda. Ada peraturan daerah nomor 4 tahun 2019. Untuk menguatkan adat ini, Pak. Menguatkan adat. Provinsi ngasih BKK per tahun 300 juta, Gus. Oh. Desa adat itu dapat uang BKK juga 300 juta per tahun.
Oh. Jadi uang 300 juta inilah untuk Pujo Wali di pusat. Ya, Pujo apalah Wali. itu Nah, kebutuhan pokoknya adat. urusannya Tri Kayangan dan Kayangan yang lain-lainnya. Nah, kekurangannya dari mana dapat? Itulah potensi-potensi adat. Contoh, tatkala mau mecaru, tatkala mau ngodale atau apa umpamanya, ada di tempat-tempat objek-objek mana, tatkala adatnya turun, ikut mendapatkan hasil dari objek wisata yang dilihat. Alasannya apa? Biar tidak pungli. Ya, untuk mecaru. Pungli itu yang mereka takutin Untuk nih. ini, untuk itu. Ini lagi kita diskusikan mana yang pungli, yang mana yang oleh diatur oleh adat. Sehingga adat ini tidak juga ketakutan ketika mereka semua atur. Nah, pemerintah lah yang ngurus semua itu, mengorganisir mana adat, mana dinas, sehingga mendapatkan perlindungan. Biar nanti mereka ditangkap oleh aparat dan lain-lain. Alasan pungli. Ya, kan banyak kemarin kejadian seperti Ya, itu. benar. Syukurlah banyak sekarang udah disosialisasikan. Itu salah satu cara untuk menguatkan adat, Pak. Iya, adatnya harus dijaga di adat zaman sekarang, Gus. Kalau zaman dulu adat itu kan sederhana, dalam arti konteksnya semua didapat dari desa. Apa yang didapat dari desa umpamanya ngodalin, ngapain, semua Busung, kelapa, apa lah ya. busung, daun-daunan, kerjasama gotong royong. Tiap hari bisa ada waktu. Habis ke sawah, waktunya daripada tidak punya kerjaan nganggur, akhirnya kerjalah beradat. Sekarang kan banyak masyarakat Bali ini kerja di hotel, kerja jadi pengusaha, jadi perusahaan. Gimana ngurus adat? Tapi Akhirnya, sedangkan adat harus harus ada jalan, ya. nggak boleh mati. Nah, ini salah satu juga terang. Ini Bali ini sudah menuju ke era transformasi dan era apa namanya pergantian nih. Ada sistem yang mana yang bagus lama-lama menjadi ada iuran. Kalau yo kena peson-peson, kalau yo mani yo di luar mulih kena yo urunan. Nah di Tabanan umpamanya di wilayahnya kena dia 100 tuh contoh, karena dia di luar kalau gini kena ya 300. Pemongpong apalah namanya, penyalah apa macam-macam istilahnya. Tergantung desa Kalepatre. Kalau nggak ada aturan seperti itu lemah adat, Pak. Adat tuh harus dijaga, karena benteng terakhir Bali itu adat. Benar. Sepanjang nggak ada adat hancur. Boro dulu lewat dah, taksunya lewat dah. Ini kayaknya kita udah mau masuk subak piak nih, Pak. Kayak kabar. Kabar baik nih ke Bapak. Parkirnya di atas Pak nggih? Nggih, santai-santai. Nya rame per hari kudu kira-kira. Per hari kira-kira kudu. Kira-kira nak teko. Sadak kali nih ke boleh Pak. Oh, sadat kali itu. Kudu pengunjung per hari. Ada yang 100 mobil. Nah kira-kira bentan 300-an. 300 mobil sampai ya. 400 masih Pak. Oh, sampai 400. Hari biasa niki gedean nih ke. Tenatur pendapatan tuh ini menjago pastilah ongkos adat kudo pantas nih karena apa pangsing aku kena sabar pungli. Jadi bungut-bungut kini ini sing ada jelas perdanya sing ada aturannya abojo polisi yang kudo menulungin ya mau. Liu kejadian lah ada Pekandoh Palo, Pasar Kediri, Pasar Persiapan, jok polisi tahu-tahu karepot bener. Dan abu undang-undang lebih tinggi. Padahal rekod sebenarnya pekerjaan yang ngatur lalu lintas, membersih, kalau untuk membanten, kan? Menggut sampah pagi, ngeresditi membanten kan? Kan biaya dari sini kan? Itu maksudnya. Pelan-pelan. Itu pelan-pelan lah. Gini, gara-gara hot mic nih. Gara hot mic tuh. Gara-gara hotmic. Udah jalan geladak kan ada nana. Kuliah jalan itu. Saya hot mic ini dah hot Berarti mic. bener infrastruktur itu berpengaruh. Tabanan saya survei 4 kali dari dulu. Yang diinginkan rakyat tuh udah ada apa? Mikirin sih apa? PBD sih mikir jalan bolong mau dipuja. Ngaibnya yang pemimpinnya jalan oh, pasti sudah gini kan artinya diapresiat lah. Diapresiasi. Karena udah 20 tahun, Gus. Iya. Orang tuh mimpi jalan di Tabanan 20 tahun loh. Benar. Sing main-main. Zaman Bapak lebih ngegas ya buat jalan, Pak. Saya baru 3,5 tahun, Bo. Telah menjalan karena itu kebutuhan. Jadi infrastruktur ini seperti urat nadi darahnya. Benar. Kalau ingin lancar darahnya itu ya urat nadinya nih. Artinya ada ini.
Badung mana? Padang Dharma Sabo. Dharma Sabo. Waduh. Gara-gara viral pasti pingin lihat ya. Oh, penasaran ya. Gimana menu-menunya? Ada enaknya? Ada gimana? Murah, mahal? Murah. Murah ya. Terjangkau. Orang Badung pasti anggap murah. Karena uangnya banyak di Badung. Ayo ajak teman-teman. Ada subak pia di Tabanan. Ayo nongkrong-nongkrong, refreshing. Kan dekat, tak sampai 1 jam. Badung Tabanan. Ya, oke ada ya. Ada selamat liburan di Tabanan. Salim. Siapa namanya? Ashraf. Asraf. Dari mana? Saya dari Rambutan. Rambutan mana? Tinggal. BC Alam. Oh, BC Alen. Wah, liburan nih. Iya, libur. Inilah wisata alam, Pak. Wisata alam. Kita tidak perlu modal banyak untuk buat ini. Tabanan ini saya ada ide nebar ikan. Tadi saya lihat bersih sekali ikan kaper. Kaper ikan kan sambil menengok cerita lihat ikan jalannya. Rumah mancing juga aja. Jangan lo mancing gini. Ganggu nanti. Ngomongnya petani, belok bedek mene jangan tunjung Gus. Ya. Belok mene jangan tunjung, jangan iya kan buat abadi. Abadi. Wih, Kang ada ide saya di sini. Nanti saya sumbangin. Ya. Biar tambah rame nih. Dari mana nih? Dari mana? Dari mana? Pastilah tuh. Ayo ngeliat pastilah tujuan ngopi kan. Selfie. Di sini kan karena alamnya yang eksotik bagus. Tinggal rega apa jenis tugas saya banyak kunjungin jenis. Jaga kebersihan. Iya. Jangan sampai ada plastik. Karena tamu-tamu tuh kita semua tuh plastik tuh sini dah hancur. Iya. Umunnya niki kan kami sampun hancur niki. Hampir 20 tahun niki tidak terpelihara. Sampai masyarakat ya waktu niki sampai ribut-ribut sampai Benten sering ajak nanam biu gitu. Demo. Ekstrim. Sampai setelah kepemimpinan Bapak sekali makin kan sampun kadi mangkin. Mandor libur tadi merpat gitu. Ngapa talo belah talonya. Benten ampun yang dulunya mungkin sampun niki kan sampun berkat pemerintah daerah Tabanan atas kepemimpinan Bapak lah. Benten margis kadi mangkin niki. Dari masyarakat yang kan berterima kasih banyak nih sebenarnya terhadap kepemimpinan Pak Man gitu. Karena sampun memberikan jalan yang sekali mungkin. Dan selanjutnya berkat margi niki ampun bisa viral lah. Sampai viral sebab pihaknya gitu. Nawang viral Bapak. Weh Bapak beten gunung nawang viral aduh. Keren nih. Beten gunung di bongkol gunung nawang viral. Yang nawang kasup. Ring YouTube sampun masuk dan jadi yang sangat Penadana gitu mau Kasub. Jangan bahasa kerennya viral. Dan Kasub. kan Kasub kedua negara gitu lah ada Dua negara kasub saja. Jadi viral. dan bahasa mungkin kan Viral. Ya, semua diperdayakan. Terus gitu cari ani di jana jangin segitu Pak. Padi itu 2 meter kali 2 meter apa? Eneng-eneng pang maya metlap bea, bini pesu. Hujan-hujan nih bini yang jangan tunjung gede. Alih gede mune kan. Ngai tongos kolam. Dalemen gede. Mani tiang atur tuh luang tuh. Jadi begini Pak, tianglah pengalaman. Pengalaman ini perlu satu yang sih itu. Kadang-kadang masyarakat yang ke kantor
ide-ide itu ja di kantor hilang ya Pak. Nya ya nepu kantor ruangan bupatinya ya. Sengaja gini ini. Ya gini kan pesuh si hati ya. Ya. Pak Los pun ngobrol jadi Oh, bidanan Pak ngobrol Los ya bupati. Aja nih Pak pesuang undang Pak. Pesuang mau nak kengkeng keluh kesah di petani. Rabuk kengken, hasil produksi kengken, hasil panen kijo adem, kengken. Pak, mau nyatu aja di tiang kan, tiang bisa nanti meramu dengan dinas-dinas terkait.